Nanik SDM mundur dari kepala BGN rawat jantung di luar negeri. Nanik SDM mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN karena masalah jantung dan akan segera menjalani perawatan medis di luar negeri. Pengunduran dirinya telah disetujui Presiden Prabowo Subianto yang juga menyiapkan Nanik untuk memimpin Dewan Pengawas BGN yang baru nanti. Nanik SDM mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN pada 22 Juli 2026 kemarin. Pengunduran diri didasari kondisi kesehatan jantung yang mengharuskan perawatan di luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengunduran diri dan akan membentuk Dewan Pengawas atau BGN. Nanik berencana berangkat ke luar negeri pada hari pengumuman untuk menjalani perawatan medis berarti kemarin ya. Menurut pemberitaan Detik yang disadur Info Primer Sekuritas, Nanik SDM memutuskan mundur karena di kondisi jantung memerlukan perawatan intensif di luar negeri. Ia menekankan bahwa meskipun mempercayai dokter Indonesia, ia memilih second opinion untuk memastikan diagnosis dan terapi yang lebih tepat. Dalam unggahan Facebook, Nanik menyebut rekomendasi seorang teman mengarahkannya ke fasilitas medis spesialis di luar negeri, dan ia berencana berangkat pada hari pengumuman pengunduran dirinya. Keputusan ini menegaskan prioritas kesehatan pribadi pejabat publik serta menghindari potensi gangguan operasional BGN selama masa pemulihan. Selain itu, Nanik menyatakan kesediaannya untuk tetap mengawasi BGN sebagai Ketua Dewan Pengawas yang akan dibentuk, memastikan kelancaran program selama masa transisi sehingga mengurangi risiko terjadinya kekosongan kebijakan gizi strategis di tengah periode perawatannya. Apa rencana Presiden Prabowo setelah pengunduran diri Nanik SDM? CNN Indonesia melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional dan menugaskan Nanik SDM sebagai ketua dewan tersebut. Pembentukan Dewan Pengawas dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan program MBG serta mengawasi penggunaan dana tanpa melibatkan pejabat yang memegang otoritas keuangan. Nanik menegaskan dalam pernyataannya bahwa peran barunya akan terbatas pada fungsi pengawasan dan tidak menyentuh pengolahan anggaran sehingga menghindari potensi konflik kepentingan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap BGN, terutama menjelang pemilihan 2029 yang akan menilai kinerja program sosial. Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Dewan Pengawas dan kementerian terkait untuk menyelaraskan kebijakan gizi dengan program kesejahteraan nasional. Bagaimana reformasi yang dilakukan Nanik selama kepemimpinannya di BGN? Berdasarkan laporan Detik, selama masa kepemimpinan Nanik SDM melancarkan serangkaian reformasi struktural di Badan Gizi Nasional. Ia mengganti 5 pejabat eselon 1 yang sebelumnya diambil dari Kementerian Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenq, BPKP, dan Kejaksaan untuk memastikan BGN diisi profesional bidangnya. Selain itu, Nanik membentuk 11 tim kerja yang masing-masing bertugas melakukan refocusing terhadap lebih dari 62 juta penerima manfaat, mengevaluasi 27.877 satuan produksi pangan atau SPPG yang telah beroperasi, serta mengoptimalkan program di kawasan 3T dengan fokus pada kelompok 3B, yaitu balita, busui atau ibu menyusui, dan bumil atau ibu hamil. Tim-tim tersebut juga menilai kelaikan SPPG sebagai sesuai dengan juknis sehingga dapat menutup celah distribusi makanan bergizi. Reformasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat akuntabilitas, dan memperluas dampak bagi pada anak-anak Indonesia yang selama ini menjadi target utama program makanan bergizi gratis atau MBG. Saksikan terus channel Berkas Jurnalis, kami akan senantiasa hadir dengan berbagai informasi dari daerah, nasional, hingga berbagai dunia ke ruang saudara. Salam hormat untukmu semua, sahabat.